kan harusnya malu, dan masyarakat harusnya kalau sudah tahu itu paham betul dengan track record mereka yang suka memfitnah, memframing, membuat cerita-cerita palsu, memberikan tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Katanya PWI minum-minuman, ternyata ada foto aslinya dan kaosnya diedit dengan kaos PWI. Itu ulah siapa? Ulah siapa itu? Saudara kita yang melakukannya karena dia terbawa arus dogma yang menjanjikan surga, arus dogma yang katanya suci. Ternyata ya seperti itulah. Silakan, monggo. Nggih pun ngeten mawon Kang Kiai Rampak, kula tak tumet sampean. Salam saking ini nggih, Jakarta saking Banten niki. Tinggalnya teng Banten soalnya. Wah ngoten, nggih, siap. Nggih, pun pamit nggih. Assalamualaikum, Merdeka. Siap. Ya seperti itulah. Mari kita coba pahami bahwa hilangnya peradaban Wali Songo itu pasca Perang Jawa yang terakhir, suksesi Jawa keempat. Pada masa kejayaan Islam Nusantara, ini dulu ya, peradaban Wali Songo menjadi sebuah fondasi utama bagi tumbuhnya masyarakat yang beradab. Nah sekarang, ya Allah, Masya Allah, saya kalau lihat Muhyiddin gitu pengen nangis sebenarnya. Kasihan betul. Mereka merindukan, iya kasihan. Mereka merindukan sungai yang berada di surga, ternyata ya salah alamat kan begitu. Jadi budaya dan spiritual tinggi itu karakteristik masyarakat Jawa pada zaman dulu. Ini sebelum ulah-ulah VOC itu mendominasi di tanah ini gitu. Di tangan para wali, sunan-sunan itu brandingnya kan bukan duriah Nabi, tapi brandingnya kewalian, Wali Songo, Khalifatullah itu di zaman Mataram. Kalau sekarang Habib itu nggak ngerti lah apa itu Habib. Jadi Islam ini tidak hadir sebagai kekuatan penakluk, melainkan sebagai napas hidup masyarakat. Jadi artinya masyarakat dulu itu sampai-sampai mereka nggak sadar kalau budaya tradisi mereka itu lahir dari ajaran Islam. Yang mereka tahu Jawa, yang mereka tahu Sunda, tapi ruhnya itu tidak menyalahi Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi makanya orang Jawa, mohon maaf saya berbicara Jawa di sini karena yang saya pahami ada tradisi Jawa. Masyarakat Jawa itu bahkan tidak sadar kalau amaliyah mereka, budaya mereka itu lahir dari ajaran Islam. Jadi berbicara Islam, berbicara Jawa sama dengan Islam. Makanya ada istilah kejawen. Kalau di Ponorogo kan banyak ya kan? Itu. Tapi setelah kekalahan di Ponorogo, semua tatanan sosial masyarakat itu rusak. Itu pasca di Ponorogo. Dan VOC berhasil dikalahkan, mereka pulang ke negaranya. Nah, temennya ini kok masih di sini sampai sekarang. Mau ngapain dia? Mau ngapain? Pulang, ya. Jadi Islam tidak hadir, ya ini saya berbicara konteks dulu. Islam tidak hadir sebagai kekuatan penakluk. Islam tidak hadir sebagai kekuatan penakluk, melainkan sebagai nafas hidup masyarakat, menyatu dalam gamelan, bukan teropak, bluk blung, rodak bluk blung, bukan itu, kepada gamelan, menyatu dalam gamelan. Wayang, adat, tata krama, hingga dalam sistem kekuasaan keraton dan pendidikan pesantren. Faktanya, pasca kekalahan di Ponorogo, pesantren dijauhkan dari keraton. Keraton dikenalkan oleh VOC dan temennya itu, dikenalkan budaya-budaya asing, kebarat-baratan, dikenalkan pesta-pesta,
dikenalkan party gitu bahasanya ya kalau sekarang. Dan disitulah mulai awal pembaptisan. Jadi setelah kekalahan Diponegoro, banyak agama-agama impor yang masuk ke sini. Kan beda dengan kearifan Jawa yang sebenarnya mereka sudah berpengetahuan beragama tauhid. Itu warisan Jawa kuno. Sang Hyang Widi, Sang Hyang Agung, Sang Hyang Toyo itu sudah tauhid. Itu. Nah, keraton adalah simbol tatanan lahir, sementara pesantren adalah simbol tatanan batin. Dulu hubungan keraton Mataram Islam dengan pesantren sangat baik. Bahkan putra-putra keraton, putra-putra mahkota, anak-anak ratu itu semua dipesantrenkan. Yang dikenal seperti pesantren Ponorogo itu banyak pangeran-pangeran yang mondok di situ, nyantri di situ, termasuk Ronggo Warsito. Gitu. Pesantren adalah benteng batin yang menjaga ruhani bangsa. Gitu. Kalau keraton itu adalah simbol tatanan lahir. Seperti itu ya. Jadi semuanya berubah pasca meletusnya Perang Jawa keempat 1825 sampai 1830, hanya 5 tahun. Banyak orang-orang kita yang berkhianat karena diiming-imingi untuk menjadi bupati, karena diiming-imingi dengan surga gitu, dengan fatwa-fatwa yang tidak jelas. Itu. Perang ini bukan semata pemberontakan politik, ia adalah jihad yang akbar. Kebangkitan ruh umat melawan dominasi kekuasaan asing yang tidak hanya menjajah tanah. Sekarang itu ada kekuatan asing yang berupaya mendominasi, tapi yang dijajah bukan tanah, yang dijajah adalah akidah. Mbok ya sadar, saudara-saudaraku semuanya ya. Pada waktu itu tetapi juga hendak mencabut akar budaya dan agama dari bumi pertiwi. Memang masyarakat kita dijauhkan dengan tradisi, dengan budaya-budaya leluhur, dikatakan musyrik, dikatakan syirik, jauh dari Islam, seperti itu. Bersama Diponegoro, para ulama, santri dan rakyat bangkit, bukan sekedar karena tanah ini dirampas, tetapi karena harkat dan martabat hendak dihancurkan, saudara. Itu. Kemudian saya lanjutkan dulu ya. Kemudian ketika perang berakhir dengan kekalahan, Belanda sadar selama pesantren dan keraton bersatu, kekuasaan mereka rapuh. Maka dimulailah operasi senyap, memutus tali ruhani antara pesantren dan keraton, antara zahir dan batin, diputus oleh mereka. Belanda membangun politik divide et impera. Sekarang kan ada yang mewarisi politik adu domba. Siapa dong yang mewarisi? Ya yang datangnya bareng Belanda lah. Masa kita dituduh pengadu domba? Ya nggak mungkin dong. Itu Usman pinjahnya itu Pak. Iya, antar pesantren diadu domba, antar keraton diadu domba, antar masyarakat diadu domba. Makanya itu kita sebut licik dan sistemik begitu. Pesantren dijauhkan dari struktur resmi pemerintahan adat, para kiai diawasi, difitnah sebagai pemberontak Latin. Sementara keraton diberi gelar, penghargaan, bahkan subsidi agar tetap patuh dan tidak lagi menjadi pusat perlawanan, saudara-saudara. Kemudian pesantren dijauhkan dari kekuasaan keraton, dijauhkan dari ruh keislaman. Islam Jawa, padahal tradisi Jawa itu bersumber dari Quran dan Sunnah, dikatakan warisan Hindu, dikatakan warisan Buddha, seperti selamatan dan lain sebagainya. Kemudian hubungan yang selama ini berabad-abad terjalin dalam harmoni antara ulama dan umaro, kini diganti oleh kekuatan dan kecurigaan, dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Namun bukan VOC. Siapa dong? Temennya VOC. Inilah pecahnya poros Wali Songo. Alhamdulillah kita bersyukur PWI lahir. Perjuangan Wali Songo diambil spiritnya, diteruskan, diwarisi. Ini adalah perjuangan yang mulia, menjaga harkat dan martabat bangsa, memurnikan ajaran-ajaran Islam yang utuh, yang kafah, bukan Islam
yang hanya di branding dari sisi packagingnya saja. Mereka tidak tahu bahwa leluhurnya adalah santri. Para muhibin, sadarlah engkau bahwa keraton dahulu adalah pusat dakwah, dan bahwa negeri ini berdiri bukan sekedar karena perang, tetapi karena keberkahan ilmu, keberkahan adab dan doa para wali-wali dan para khalifatullah Sayyidin Panotogomo ing tanah Jawa. Kini ketika kita bicara tali yang pernah diputus, namanya silaturahim, menyatukan kembali batin pesantren dengan jiwa keraton, ruh Islam dengan budaya bangsa, ilmu langit dengan bumi, di mana kita berpijak seperti saat ini. Jadi seperti itu. Itu sekelumit narasi dari saya yang mengawali cerita tentang hilangnya peradaban Wali Songo pasca kekalahan Diponegoro. Siapa pelakunya? Dan saya berharap semoga atas berdirinya PWI ini bisa mengembalikan marwah, baik secara zahir maupun batin, secara budaya maupun tradisi. Seperti itu. Terima kasih. Monggo yang mau. Amin amin. Terima kasih. Izin pamit. Ya, oh iya siap. Baterainya telas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Siap. Perintah bosku. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Monggo disampaikan. Terima kasih ya atas kenaikan. Izin Mas. Ya. Tadi saya menyimak sedikit tentang narasi host. Ya. Bahwasanya yang menghadapi politik agama ini kan teman yang datang bareng Iya, pendatang. Betul. datang ya. Ya. Ya sebenarnya menarik juga ketika kita diskusikan tentang peradaban Iya, peradaban Wali Songo yang diwarisi Mataram, kemudian setelah Diponegoro kalah, hilanglah peradaban itu, sejarah didistorsikan, Jawa dikatakan diberikan stigma negatif, gitu. Keraton dijauhkan dengan pesantren, kiai-kiai dijauhkan dengan pemimpin. Ya, monggo silakan. Ya saya memahami Mas itu. Siap. Saya belum masuk ke Diponegoro dulu ya. Saya ambil di peradaban Wali Songonya dulu. Jadi menarik peradaban Wali Songo ini dalam hal berpikir tanpa meninggalkan peradaban yang terdahulu gitu. Karena sebelum adanya peradaban Wali Songo, pastilah sudah ada peradaban sebelumnya. Betul. Dan ini meningkatkan kreativitas dalam menarik kalau bicara Wali Songo. Kalau peradaban yang dulu mungkin secara politik belum, secara perekonomian, ekonomi juga belum, cara berpikir pun belum lebih maju lagi kan. Betul. Ya, hanya saja ini pendapat saya Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Kulu roksin rokin ya. Semua Ya, bebas karena berpendapat, silakan. menurut saya host terlalu cepat dalam keputusan bahwasanya sebenarnya sistem adu domba ini yang meneruskan ini orang yang pendatang. Iya, pendatang, betul. Ini terlalu cepat Host untuk mengambil keputusan itu. Alasannya apa? Alasannya begini. Sebelum datangnya company,
ini peradaban yang ada di Nusantara ini sudah diketahui oleh dunia barat, Mas. Betul, betul, betul. Company ini hanya alat jalan saja, dia untuk membuka jalan saja. Betul. Nah, sebenarnya sistem adu domba dan sistem yang lain-lain yang dijalankan company ini sudah tersistem sebelumnya, host. Oke, oke. Jadi maksud saya host terlalu cepat mengambil keputusan bahwa tadi menyebut Yaman juga, saya benar itu Yaman mungkin. Tapi saya rasa lebih kurang etis gitu ya. Atau Gini, saya pun dalam menyebut sangat hati-hati ya. Saya tadi tidak keluar statement dari saya kata-kata Yaman. Saya hanya menyinggung dengan bahasa yang datang bareng dengan VOC ke Nusantara. Logikanya kan begini. Tidak mungkin masyarakat lokal kita ini bertengkar kalau tidak ada yang menghasut, kalau tidak ada yang mengadu domba. Yang mengadu domba yang datang dari luar. Kenapa? Ini dalam skup wilayah apapun, baik internal rumah tangga maupun berbicara yang lebih luas tatanan kebangsaan maupun kenegaraan. Hasutan itu pasti datang dari luar dan memanfaatkan orang dalam. Karena sejatinya yang bisa merubah kondisi itu adalah dari dalam, bukan dari luar. Gitu. Jadi ya saya mungkin terlalu dini untuk mengatakan bahwa yang menggunakan politik divide et impera sekarang adalah pendatang. Seperti itu. Kalau mau bukti banyak kok. Dilihat dari narasi mereka, dilihat dari gerakan mereka, dilihat dari cara yang katanya mereka dakwah. Niatnya ceramah, jatuhnya orasi. Niatnya berdakwah, jatuhnya berdusta. Itu gimana coba? Tolong direspon. ya, Mas. Diterima dan saya sepakat, Mas. Diterima dan saya sepakat. Tapi itu hal kecil, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena begini ya, sebenarnya saya ingin bicara tentang sistem. Saya tidak mengarah ke salah satu kelompok atau salah satu ideologi gitu. Ini saya bicara sistem secara global, Mas. Maksud saya begini ya, ini salah satu contoh ya, yang real saja ya. Kita sebagai orang Nusantara sendiri, ketika kita berwisata mengunjungi Borobudur gitu, apa yang kita dapati di situ? Ataukah sekedar rekreasi, kita menikmati satu keindahan Borobudur itu saja? Dan fakta yang terjadi, sistem ini memahami Borobudur ini salah satu sistem gitu, Mas. Itu bukan sekedar hanya batu-batu ditumpuk saja, tapi itu ada dari para leluhur kita suatu hal peradaban dalam artian kecerdasan gitu. Nah, itu ilmu itu. Bahkan saya katakan orang-orang barat ini mengadopsi secara keilmuan kecanggihan apa yang terjadi. Ini semuanya mengadopsi dari Nusantara IOS. Makanya penduduk Nusantara ini akan selalu disibukkan dalam hal-hal yang receh itu, agar tidak bisa memahami apa pesan-pesan leluhur kita gitu. Sedangkan orang barat sendiri sudah memahami dan mengembangkannya sesuai apa fakta yang terjadi, mereka menjadi negara yang maju. Kenapa kita orang Nusantara sendiri sistem yang sudah tercipta sebelum datangnya para penjajah-penjajah itu, Mas. Kalau kita bicara VOC ini sistem kecil, Mas. Oke, jadi kalau mungkin gini, mohon maaf saya potong sebentar ya. Jadi soal kecil atau besar ini hanya cara pandang saja menurut saya. Karena ruhnya itu sama.
Jadi di setiap peristiwa maupun apa yang nampak, pasti ada sesuatu yang tidak nampak. Dan itu pada satu objek tersebut gitu loh. Jadi ada makna zahir, ada makna batin. Soal besar kecil ini hanya cara pandang, hanya pendapat. Yang penting kesempurnaan itu ada gitu. Dan VOC itu mau dibilang kecil dari mana gitu kan. Kekuatannya sangat luar biasa. Berhasil merubah tatanan sosial masyarakat Jawa yang seperti sampean katanya dulu peradabannya tinggi. Faktanya apa? Hancur. Itu. Ya, Monggo dilanjut. Mas, dipahami ya. Makanya kan begini ya, satu sistem kecil aja kita terjebak gitu loh. Sebenarnya di balik itu, kalau kita tidak terjebak dalam sistem kecil ini, kita bisa memahami sistem yang besar. Dan kecerdasan dalam memahami persoalan-persoalan yang ada, kenapa cara kita berpikir ini selalu kecerdasan orang-orang Nusantara ini selalu dinilai-betulkan oleh hal-hal yang kecil saja. Mereka akan selalu beradu argumentasi, mereka akan selalu bersilang pendapat, mereka akan selalu beradu domba menikmati itu. Itu Oke, kalau bukan dengan adu domba gitu. Oke, itu semua kan adalah representasi baik yang saya sampaikan maupun yang jenengan sampaikan. Sekarang kita fokus kepada masalah sekarang yang terjadi. Bagaimana kemudian Anda melihat secara langsung tatanan sosial kita dikotak-kotakkan, tatanan sosial kita tidak lagi berdasar kepada ketakwaan jika mengacu kepada ruh keislaman. Kita sedang dicoba cabe, tradisi sedang diobrak-abrik, budaya dikatakan syirik dan lain sebagainya, menyalahi agama dan lain sebagainya. Masyarakat dibuat bingung, diiming-imingi surga dan lain sebagainya. Itu bagaimana Anda membuat atau menyuguhkan solusi terhadap fenomena yang sekarang terjadi? Masihkah dengan menggunakan metode-metode klasik atau menggunakan cara-cara yang lebih modern? Silakan direspon. Iya, terima kasih. Saya terjadi pada ini virusnya sudah merambah kemana-mana. Maka sampai pemerintahan pun saat ini itu sudah hampir lumpuh menghadapi virus itu. Karena virus ini sudah hampir ya dari semua faktor ini masuk, makanya tidak ada cara lain yaitu kita diri sendiri dulu. Kembali kepada kita masing-masing. Ini tuntutan untuk cerdas, bukan hanya cerdas, bukan hanya pinter, tapi pinter-pinter. Menurut cerdas itu tidak butuh cerdas, nggak cukup cerdas itu, pinter juga nggak cukup itu. Harus pinter-pinter juga. Termasuk minteri gitu ya. Jangan Los, kita pinter saja. Minter itu virus ini. Wes ya, aku nengar kantor. Saya sedikit Pak Sambun. Monggo silahkan yang lain, ya silahkan. ketika kita berbicara tentang fenomena sekarang, di mana banyak orang yang berkata tentang Nusantara. Nusantara itu sendiri masih kecil tentang keberadaannya. Untuk wilayah Pulau Jawa mungkin masih masuk akal, tapi wilayah yang di luar Jawa itu mereka kurang terima juga dengan bahasa Nusantara itu, karena bahasa Nusantara berpulang kepada sejarahnya Majapahit, yang mana Majapahit ada di Jawa, sementara di luar Jawa itu tidak dikenal Majapahit. Hanya melalui sejarah-sejarah. Mereka punya peradaban sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian cerita tentang Wali Songo.
Wali Songo pun hanya dikenal di Pulau Jawa. Sementara di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, bahkan Papua, siapa Wali Songo? Itu mereka tidak kenal, hanya baca dari literasi-literasi yang berkembang sekarang. Makanya fenomena ini sangat membingungkan, Pak. Nggih. Dan Terima. itu. Boleh ditanggapi, Yos? Ayo silakan, Pak. Untuk yang pertama, Pak, nggih. Kalau bicara Nusantara ada sebagian yang kurang menerima karena ini identik dengan Jawa gitu kan. Ya. Saya rasa pintu masuk kalau kita semuanya kalau mau bicara Nusantara, kita harus melalui pintu masuknya dulu. Saya nyatakan ya, pintu masuk Nusantara ini sudah real. Itu Majapahit jelas itu. Bukti fakta sudah jelas itu. Nggak bisa yang menafikan itu. Adanya Sumpah Palapa di saat itu. Dan kejayaan Majapahit sudah jelas. Majapahit ini meneruskan pesan dari leluhur kita. Ya, saya tanggapin, Mbak ya. Majapahit itu kan begini. Ada kisah tentang Majapahit dengan Tatar Sunda ya. Ada kerajaan di bagian timur dan ada kerajaan di bagian barat. Kan seperti itu. Maka terjadilah yang namanya perang bubat antara timur dengan barat. Orang Sunda tidak mengakui itu Majapahit. Itu yang pertama, di Jawa aja. Kemudian di daerah-daerah semacam kerajaan pertama di Indonesia adalah Kutai, Kalimantan. Mereka sudah punya peradaban, punya sejarah panjang sebelum berdirinya Majapahit, Bang. Nah seperti itu. Oke, menurut sejarah itu Majapahit. Itu Nusantara berawal dari Majapahit. Pertanyaannya, apakah benar? Banyak literasi-literasi lain yang menganggap itu bikinan Belanda tentang Majapahit itu. Begitu, Bang. Ya, kalau bicara tentang bikinan Belanda, itu ada bikinan Belanda lah ini. Yang sekarang marah ini, yang dipelajari ini yang bikinan Belanda gitu. Sehingga mereka terjebak lagi. Yang kedua, Nah, itulah. ketika jenengan tadi bicara ada kerajaan di barat, ada kerajaan di timur. Kerajaan yang di barat tidak sepakat dengan kerajaan yang timur, mereka kejebak gitu. Ini yang terjadi sampai sekarang ini. Banyak orang-orang kejebak. Oke. Seperti itu. Oke, jadi mohon maaf ya, kita fokus kepada peradaban Islam yang ada di Nusantara ya. Oke, Nah, karena kita mengetahui tema kita ada pembatasan nih sebenarnya. pasca 9 wali ya. Iya Bang, pasca 9 wali ini ya itulah terjadinya. Kalau bahasa di sejarah Tanah Sunda itu bahasanya akan datang ke Bobole yang akan menghadapi negaramu. Kebobole yang dimaksud adalah Belanda. Itu perkataan daripada Syekh Siti Jenar. Dan kenyataannya itu terjadi, Belanda datang. Seperti itu. Saya ada itu bukunya, kitabnya itu. Masih tulisan Pagon itu. Pagon dan Arab Jawa. Terima host tentang tema. Berarti kita kembali lagi ya ke tema ya host. Iya, silahkan. Nah, kalau kita kembali ke tema, saya rasa kita untuk pintu masuknya melalui Mataram Islam gitu. Mataram Islam ini telah membuktikan juga nih, dikatakan kecerdasan, kreativitas kecerdasan, pesan yang berantai dari leluhur ke Mojopahit ini diteruskan lagi menarik setelah datangnya Islam. Ini oleh Mataram Islam sendiri yang wilayahnya sampai ke Batavia dan menyatukan para raja-raja Jawa dan menghilangkan
menepis sedikit tentang adu domba gitu. Ini dilakukan oleh Mataram Islam gitu. Betul, betul. Kalau kita bicara tentang Wali Songo, pintu masuknya di Mataram Islam, Mas. Ya. Sejarah sudah Iya. memberikan contoh kenapa kita tidak bisa melihatnya dengan